Salam sejahtera, salam sehat selalu bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini, bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami, rasio dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ternyata selama 10 tahun, penyakit yang mematikan itu berkembang dalam tubuh saya tanpa menunjukkan gejala apapun. Gejalanya baru muncul pada pertengahan tahun 2020. Kondisi yang mulai menurun akhirnya memaksa saya untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan hasil dari diagnosa dokter, saya menderita kanker serviks stadium 2B. Saya terkejut, bingung, sedih, dan stres bercampur aduk menjadi satu, ditambah dengan penanganan yang harus dilakukan secepatnya, namun saya terbatas secara finansial. Namun, Tuhan peduli dengan semua penderitaan yang saya alami. Ia menolong dengan cara menggerakkan hati orang lain untuk membiayai semua proses pengobatan tersebut. Tahap demi tahap dijalani, dan akhirnya ketakutan terbesar itu berubah menjadi sukacita, karena saya dinyatakan sembuh total dari sakit tersebut. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, penderitaan karena sakit penyakit jugalah yang dirasakan oleh Lazarus, sehingga kedua saudara perempuannya terdorong untuk memberitahukan hal tersebut kepada Yesus. Kata Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Perkataannya itu terbukti dengan fakta bahwa Lazarus dibangkitkan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi, termasuk penderitaan, bahkan kematian manusia. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya diperhadapkan dengan berbagai macam masalah serta penderitaan dalam hidup, baik berkaitan dengan kehidupan keluarga, pekerjaan, ekonomi, hubungan sosial, dan kesehatan yang berdampak buruk. Namun, sahabat Kristus yang diberkati, renungan hari ini mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk tetap berserah kepada Allah di dalam Yesus, sebab Ia berkuasa mengubah segala masalah dan penderitaan yang kita alami.
Percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, karena rencana dan rancangan Allah itu indah untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Ya Tuhan, ajari kami untuk terus meyakini kuasa-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Amin.